Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang tujuan analisis rasio keuangan dan metode perhitungannya. Yang pertama, pengertian rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah upaya untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun dan umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Untuk menganalisis laporan keuangan, perusahaan perlu menyiapkan data akurat dari laporan keuangan. Laporan keuangan hanya berlaku untuk 1 periode, jadi perhitungan rasio keuangan harus senantiasa diperbaharui. Tujuan analisis rasio keuangan: yang pertama, evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua, pengambilan keputusan, membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan investasi, pinjaman, atau strategi bisnis. Yang ketiga, perbandingan industri, menentukan posisi perusahaan dalam industri dan membandingkan dengan pesaing. Metode penghitungan rasio keuangan: yang pertama, rasio likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, rasio profitabilitas, menilai tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang keempat, rasio aktivitas, menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Pengertian dari rasio likuiditas: yang pertama, rasio lancar, menunjukkan seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar tanpa mengandalkan persediaan. Yang ketiga, rasio kas, mengindikasikan tingkat likuiditas perusahaan berdasarkan jumlah kas yang tersedia. Pengertian rasio solvabilitas: rasio ini juga digunakan untuk menentukan apakah perusahaan mampu membayar hutangnya di masa depan atau tidak. Beberapa tujuan dari perhitungan rasio solvabilitas adalah merangkum kondisi finansial perusahaan, menjanjikan pengembalian pinjaman modal dengan bentuk bunga atau perkembangan dividen, dan memperkirakan risiko keuangan. Rasio solvabilitas juga membantu manajemen perusahaan dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Rasio solvabilitas terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu rasio utang, mengukur proporsi hutang perusahaan terhadap total modalnya. Kedua, rasio keuntungan bersih terhadap hutang, menilai kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan pokok hutang. Yang keempat, rasio hutang terhadap ekuitas, menampilkan presentasi keuangan perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Pengertian rasio profitabilitas: rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga merupakan perbandingan antara laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan faktor-faktor tertentu, seperti penjualan, aset, dan ekuitas. Rasio profitabilitas terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya
rasio laba kotor, mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Kedua, rasio laba operasional, menilai keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari operasionalnya setelah mempertimbangkan biaya operasional. Yang ketiga, rasio laba bersih, mengukur efektivitas total usaha perusahaan dengan mempertimbangkan semua beban dan pendapatan. Pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah besaran metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset dalam neraca. Rasio ini juga digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio aktivitas juga disebut sebagai analisis rasio operasi atau analisis rasio perputaran, yang termasuk menghitung serangkaian indikator yang memungkinkan membuat kesimpulan tentang seberapa efektif perusahaan menggunakan persediaan piutang dan aset tetapnya. Rasio aktivitas juga berperan dalam menganalisis persediaan aset tetap dan piutang. Rasio aktivitas juga digunakan untuk mengetahui apakah pemakaian aset perusahaan telah optimal atau belum. Rasio aktivitas terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya rasio putaran piutang, menunjukkan efisiensi dalam mengumpulkan piutang. 2. Rasio daya penuh gudang, mengukur sejauh mana persediaan perusahaan digunakan dalam operasional. Ketiga, rasio putaran aset, menggambarkan seberapa efisien menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan penjualan. Pentingnya interpretasi rasio keuangan. Pertama, identifikasi tren. Menggunakan rasio keuangan untuk mengidentifikasi tren kinerja perusahaan seiring waktu. Membandingkan rasio keuangan dengan target internal perusahaan untuk evaluasi kinerja. Dan yang ketiga, analisis industri, menilai posisi perusahaan dalam industri melalui perbandingan rasio dengan pesaing. Terima kasih.